Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam Imamat pasal 2 ayat ke-13. Kitab Imamat pasal 2 ayat ke-13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat 2 ayat ke-13, garam perjanjian Allah. Semua korban diberi garam. Yeskiel 43 ayat ke-24, yaitu perjanjian yang kekal. Saudara-saudari, kita semua harus menaruh garam ini dalam diri kita masing-masing, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut pun digarami. Kolose pasal 4 ayat ke-6, sesuai dengan janji-janji Tuhan. Jadi apa yang kita ingat dalam pengorbanan, dalam pembakaran yang panas ini, tidak lain jadi kemuliaan Tuhan. Sebab seberapa banyak kita menderita karena Tuhan, sebegitu banyak kita akan mewarisi kemuliaan Allah yang kekal. Roma pasal 8 ayat ke-17 sampai ke-18. Bahkan dalam perbandingannya itu tak sepadan. Terlalu banyak yang akan kita terima dari Tuhan untuk segala pengorbanan ini. 2 Korintus 4 ayat ke-17 sampai ke-18. Kalau ada garam, maka kurban-kurban itu menjadi ringan. Apa saja yang kita berikan kepada Tuhan, baik harta atau hati, baik umur, hobi, cita-cita, seluruh hidup ini, kalau kita berikan kepada Tuhan dengan garam, dengan ingat janji-janji Allah yang kekal, maka kita merasa tak sepadan. Semua korban harus diberi garam. Kita harus mengetahui janji-janji Tuhan dalam pengorbanan ini. Bukan menuntut imbalannya yang fana, tetapi Tuhan menyediakan kemuliaan yang kekal. Kita akan sambung dalam Imamat pasal 2 ayat ke-14 sampai ke-16. Imamat pasal 2 ayat ke-14 sampai ke-16. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Imamat 2 ayat ke-14 sampai ke-16 berbicara tentang persembahan buah-buah sulung atau milik Tuhan, yaitu mayang gandum yang penuh dikeringkan di atas api, lalu biji-biji gandumnya ditumbuk keluar, lalu ditambahi minyak dan kemenyan. Sebagian yaitu sebagian persembahan api daripadanya dibakar imam atas mezbah. Buah sulung itu milik Tuhan. Keluaran 23 ayat ke-19. Apa yang milik Tuhan atau sudah dipersembahkan kepada Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan dengan enggan, tetapi dengan pasti dan berapi-api. Dibakar di atas api sampai kering, hingga mudah ditumbuk keluar. Kita tidak menghalang-halangi, tetapi juga memberi jalan supaya boleh kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bahkan penuh dengan urapan atau minyak dan kata-kata atau sikap penyembahan seperti kemenyan yang harum. Saudara-saudari, Paulus sudah memberi hidupnya bagi Tuhan dan ia mempersembahkan dengan hati yang menyala-nyala. Galatia pasal 1 ayat ke-20, Filipi pasal 1 ayat ke-21, serta Roma 14 ayat ke-8. Jangan dibatalkan atau dihalang-halangi apa yang milik Tuhan. Kembali pada Tuhan. Sungguh kita tak akan menyesal. Waktu Yefta memberikan yang pertama keluar dari pintu rumahnya kepada Tuhan, maka ia amat berduka cita, sebab itu putri tunggalnya.
Hakim-Hakim 11 ayat ke-35. Tetapi apa yang dikorbankan Yefta itu tidak sebanding dengan kemudian yang diterima anaknya kelak, yang sepenuhnya menyerahkan diri karena Tuhan sampai matinya. Memang tampaknya suatu pengorbanan yang terlalu besar. Hakim-Hakim 11 ayat ke-37 sampai 40. Tetapi ia mendapat yang termulia dari Tuhan seperti janji garam Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat ke-17 sampai ke-18. Seperti dalam 1 Korintus 7 ayat ke-32. Hidup sepenuh bagi Tuhan. Seperti Paulus yang sudah menjatuhkan hukuman mati bagi dirinya sendiri. Sehingga ia tidak apa-apa pun bagi dirinya sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat ke-9. Begitu anak Yefta tidak lagi memikirkan apa-apa lagi bagi dirinya, tetapi bagi Tuhan saja sepanjang umur hidupnya. Bukankah ini membawanya dalam kemuliaan yang paling tinggi? Anak Yefta dan Paulus dan lain-lain menerima kemuliaan yang terlalu besar dari Tuhan. Semua buah sulung, semua milik Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan, bahkan dibantu, bukan dihalang-halangi, sehingga boleh memperkenankan Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita dalam Imamat pasal 2. Besok kita akan masuk dalam Imamat pasal 3. Tuhan Yesus memberkati.